Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Soleha, adanya NIM 220401058 dari Prodi KPI Komunikasi Penyiaran Islam. Adanya saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah geografi, yaitu mengenai yang pertama ada Timur Tengah. Nah, di sini Timur Tengah telah dipakai sejak lama. Nah, banyak para ahli yang telah mendefinisikan pengertian Timur Tengah tersebut. Nah, ruang lingkup pengertian Timur Tengah yang sangat luas menimbulkan beragam pengertian oleh para ahli. Meskipun istilah Timur Tengah muncul, kemudian di kawasan inilah peradaban Islam terbangun dan berkembang. Berawal dari Mekah sebagai tempat dilahirkannya Nabi Muhammad, Islam kemudian berkembang pesat di Madinah dan terus meluas ke wilayah-wilayah sekitarnya sehingga memasuki kawasan luar Jazirah Arab. Nah, tidak hanya agama Islam yang peradabannya dimulai dari Timur Tengah. Agama-agama seperti agama Samawi dan lainnya diturunkan di wilayah ini juga. Di wilayah itu. Kemudian itulah sebabnya peradaban besar umat terdahulu muncul dari Timur Tengah. Identitas Timur Tengah tidaklah hanya sebatas regional, namun juga berdasarkan pada bahasa, sejarah, budaya, dan agama. Secara bahasa, sebagian besar negara di Timur Tengah memakai bahasa Arab. Begitu pula budaya, negara-negara di Timur Tengah memiliki budaya Arab yang sangat kental. Nah, di sini ada tanah para ahli. Nah, di sini seperti kita ketahui, yaitu Nabi Adam, yaitu nabi yang diciptakan, nabi yang pertama dan sekaligus manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah menciptakan Nabi Adam ini sebagai khalifah di muka bumi. Berbagai versi menyebutkan tempat Nabi Adam diturunkan. Ibnu Katsir telah merangkul riwayat-riwayat tersebut dalam kisah-kisah para rasul. Nah, kisah-kisah tersebut diambil dan dirangkup. Nah, setidaknya ada 3 riwayat yang mengisahkan kisah hal ini. Nah, yang pertama ada di Dana, suatu daerah yang terletak di antara Mekah dan Taif. Nah, kedua, Nabi Adam diturunkan di wilayah India dan Siti Hawa di Jeddah. Nah, ketiga, di Bukit Safa dan Siti Hawa di Bukit Marwah. Meskipun ada perbedaan pendapat mengenai tempat turunnya Adam ini, Nabi Adam ini, para sejarawan sepakat bahwa Allah mempertemukan Adam dan Siti Hawa ini di Jabal Rahmah, padang Arafah. Nah, kemudian ada kisah Nabi Nuh alaihi salam yang diutus di suatu tempat yang terkenal dengan sebutan Babilonia. Nah, Babilonia ini terletak di wilayah Mesopotamia, selatan Irak. Nabi Nuh ini diutus untuk kaum Bani Nasib. Sejarah Nabi Nuh yaitu daratan yang Mesopotamia ini diduga kuat sebagai lokasi banjirnya Nabi Nuh. Sebagaimana kajian arkeologis yang dilakukan oleh para ahli yang disebutkan oleh Harun Yahya dalam karyanya yang berjudul Negeri-negeri yang Musnah. Di wilayah ini terdapat peradaban tertua yang dikenal sejarah
Kajian ini diperkuat dengan peradaban sungai Tigris dan Eufrat yang secara geografis tempat ini sangat memungkinkan terjadinya sebuah banjir besar dari luapan kedua sungai tersebut. Nah, kajian tersebut telah membuktikan tidak hanya secara historis namun juga secara arkeologis mengenai peradaban di masa Nabi Nuh alaihissalam, wilayah Irak sekarang. Dilanjutkan juga kepada Nabi Isa dan pada terakhirnya yaitu nabi kita sekarang, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ini adalah putra pasangan Abdullah bin Abdul Thalib dan Aminah binti Wahab yang merupakan keturunan Bani Quraisy yang cukup dihormati dan terpandang di Mekah. Nah, Nabi Muhammad ini lahir pada tahun 570 Masehi. Nah, Nabi Muhammad ini telah menuntaskan misi para rasul terdahulu sehingga manusia tidak membutuhkan lagi rasul berikutnya. Nah, jadi Nabi Muhammad ini adalah nabi yang terakhir kali yang diutus oleh Allah. Nah, jika dilihat dari aspek geografi sekarang, negeri tempat para nabi diutus dan berdakwah semuanya berada di kawasan Timur Tengah, baik Palestina, Irak, Syam, Mesir, Suriah maupun Makkah serta lainnya adalah daerah-daerah yang termasuk dalam teritorial Timur Tengah masa kini. Nah, jadi kawasan Timur Tengah adalah para rasul yang tentu saja dipandang sangat penting oleh para penganut agama Samawi sepanjang masa. Yang kedua ada potensi Timur Tengah. Wilayah Timur Tengah merupakan wilayah yang secara unsur pembentuk tanah terbagi atas dua bagian, yaitu wilayah yang subur dan tandus. Kemudian kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik Timur Tengah. Nah, masyarakat Timur Tengah telah melalui fase kehidupan yang sangat panjang. Mereka mewarisi peradaban pra-Islam hingga zaman modern. Perjalanan panjang tersebut telah membawa berbagai perubahan besar terhadap keadaan Timur Tengah. Kehidupan sosial, budaya, ekonomi maupun politik Timur Tengah telah melalui suatu babakan sejarah yang sangat panjang. Nah, kini Timur Tengah telah memasuki era modern. Banyak negara terlibat dan berkepentingan terhadap Timur Tengah. Isu-isu yang berkembang di Timur Tengah ini selalu menarik perhatian dunia. Nah, begitulah. Dan yang pembahasan yang kedua yaitu Islam di Afrika. Yang pertama ada sejarah penyebaran Islam di Afrika. Nah, di Afrika telah menjalin hubungan dengan Islam semenjak zaman Rasulullah SAW. Islam di Afrika pertama kali di bawah kepemimpinan Amr bin As pada tahun 640 Masehi. Pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, dikirim pasukan Islam untuk memperluas dakwah Islam tersebut. Sejak abad ke-8 Masehi, pedagang beserta juru dakwah menyebarkan agama Islam di sepanjang jalur Sahara yang membenteng hingga Afrika Barat dan menyusuri Sungai Nil. Nah, para pedagang menjalankan kegiatan dagang mereka sembari perjuangan dakwah. Nah, masuknya Islam ke Afrika melalui 5 cara. Pertama, dengan cara ekspansi militer atau penaklukan seperti penyerbuan dinasti Al-Murabitun ke Afrika Barat pada tahun 1052 sampai 1076. Yang kedua, melalui migrasi dan pemukiman muslim di wilayah non-muslim seperti orang Yaman dan Oman menetap di daerah peradaban Sawili. Contoh lainnya adalah budak Melayu yang impor ke Afrika Selatan. Yang kedua, populasi muslim di Afrika. Data yang dihimpun dari
ini menunjukkan populasi penduduk Muslim Afrika di tahun 2014 ialah sebesar 581,89 juta jiwa. Penduduk Muslim secara keseluruhan ialah 52,4% dari total populasi penduduknya, yang berjumlah 1,092 miliar jiwa. Meskipun di sejumlah negara populasi Muslim hanya sedikit, Afrika terkenal dengan sebutan benua Muslim karena penduduk Muslim yang nyaris merata di setiap negara dengan konsentrasi di bagian utara. Yang ketiga, kawasan mayoritas Islam di Afrika. Nah, negara-negara yang mayoritas Muslim Afrika yaitu di kawasan Afrika Utara. Nah, rata-rata penduduk Muslim di sini di atas 90%. Nah, Mesir adalah negara dengan penduduk Muslim terbanyak di utara Afrika. Mesir termasuk 5 negara di dunia dengan jumlah populasi Muslim terbesar pada tahun 2010. Tahun 2010 penduduk Muslim Mesir berjumlah 78,513 juta jiwa. Di tahun 2014 jumlahnya ada 80,47 juta jiwa. Meski mengalami peningkatan, kini posisi jumlah umat Islam Mesir berada di bawah Nigeria. Nah, wilayah utara Afrika menjadi konsentrasi Muslim disebabkan wilayah ini berdekatan dengan pusat lahirnya Islam, yaitu Mekah, Madinah, yang sekarang termasuk wilayah Arab Saudi. Pembahasan kedua yaitu Islam di Asia. Nah, yang pertama ada Muslim di Asia. Menurut data yang dirilis oleh Pew Forum of Religion dan Public Life pada tahun 2010, besaran Muslim di Asia adalah sebesar 24,3%. Sementara menurut dari Carnegie Endowment of International Peace, pada tahun 2014 persentase Muslim di Asia mencapai 32,16%. Dan negara-negara di kawasan Asia Tengah berpenduduk Muslim terbesar yaitu di atas 70%. Sedangkan Muslim terkecil berada di negara-negara di kawasan Asia Timur. Nah, jumlah penduduk Muslim Asia tahun 2014 ialah 1,38 miliar jiwa dengan konsentrasi di Asia Tengah, Asia Selatan dan Asia Tenggara. Yang kedua ada negara mayoritas Muslim di Asia. Berdasarkan statistik, jumlah populasi Muslim di benua Asia jauh lebih besar dibandingkan penduduk beragama Kristen dan lainnya. Negara dengan penduduk Muslim terbesar ialah India. Saat ini jumlah penduduk Muslim di India mencapai 255,30 juta jiwa. Nah, jumlah ini meningkat tajam sejak tahun 2010 yang jumlahnya 176,190 juta jiwa dari total populasi penduduk India, yaitu 1,27 miliar jiwa. Nah, pembahasan yang keempat yaitu Islam di Asia Tenggara. Yang pertama, proses masuknya Islam ke Asia Tenggara. Berbicara mengenai tentang proses masuknya Islam ke Asia Tenggara tidak terlepas dari 5 masalah pokok. Nah, dari mana datang, siapa pembawanya, apa yang membawanya, kapan datangnya, dan bagaimana prosesnya. Nah, para ahli telah mencoba untuk menjawab hal-hal pokok tersebut, baik dari kalangan Muslim maupun orientalis, sehingga muncul beberapa teori. Nah, teori-teori tersebut yang masuk ke Asia Tenggara masih menjadi bahan perdebatan hingga saat ini. Nah, kebanyakan diantaranya memberi argumen Islam di Asia Tenggara berasal dari India. Namun, sebagian lainnya menyatakan Islam dibawa dari Arab, Cina dan Afrika. Nah, diduga awal kedatangannya Islam akibat
hubungan dagang antara pedagang-pedagang Arab dari Timur Tengah atau wilayah India dengan penduduk-penduduk di daerah-daerah pesisir di kawasan Asia Tenggara. Nah, pada umumnya ada dua proses Islamisasi di Asia Tenggara. Pertama, penduduk pribumi berhubungan dengan pendatang Islam, kemudian mereka memeluk Islam. Nah, kedua, pendatang-pendatang Islam bertempat tinggal secara permanen di suatu wilayah atau daerah. Awal mula Islam dibawa masuk melalui daerah pesisir sebagai tempat awal persinggahan para musafir muslim. Nah, fase ini berkembang secara perseorangan yang baru menyentuh masyarakat pesisir, belum bersentuhan dengan masyarakat pedalaman maupun pemerintahan setempat. Nah, fase selanjutnya Islam berkembang menjadi kelompok-kelompok atau komunitas. Melalui perkawinan dengan wanita pribumi, ajaran agama Islam menjadi lebih berkembang menjadi suatu komunitas. Selain dari perkawinan, Islam juga berkembang melalui kebudayaan lokal, tasawuf, kesenian, serta pendidikan. Nah, pada masa kedua ini, Islam telah menjadi suatu komunitas besar dengan pusat-pusat perkotaan. Nah, dari sinilah puncak penyebaran agama Islam hingga munculnya kerajaan-kerajaan. Di antara bukti proses penyebaran Islam ialah adanya bekas bangunan istana atau keraton, bangunan suci, masjid, makam dan nias, serta adanya makam dan nisan serta adanya catatan atau tulisan dalam bentuk naskah. Diperkirakan Islam datang ke Asia Tenggara pertama kalinya sekitar abad ke-7 Masehi, yang kemudian mengalami perkembangan secara intensif dan mengislamisasi masyarakat secara optimal. Diperkirakan terjadi sekitar abad ke-13 Masehi. Kronologi proses penyebaran Islam di negara-negara dalam kawasan Asia Tenggara berbeda-beda berdasarkan bukti tinggalan arkeologi. Awal Islam berkembang dalam bentuk kerajaan dimulai sejak abad ke-13 hingga abad ke-17 Masehi. Yang kedua ada Aceh sebagai gerbang Islam Asia Tenggara. Nah, Aceh merupakan wilayah terberat dan terluar dari kepulauan Indonesia. Secara geografis, Aceh berbatasan langsung dengan lautan penting dunia, yaitu Selat Malaka dan Lautan Hindia. Karenanya letak geografis Aceh sangatlah strategis dalam kacamata dunia. Nah, Aceh terletak di jalur pelayaran internasional. Nah, keberadaan Aceh ini ada di ujung barat Pulau Sumatera. Nah, keberadaan Aceh ini menjadi perhatian bangsa-bangsa asing yang menggunakan transportasi laut di Selat Malaka. Nah, inilah yang menjadikan Aceh banyak dikunjungi oleh pendatang dari belahan dunia lain seperti Cina, India, Afrika, dan Timur Tengah. Khusus bagi para pelayar dari Timur Tengah, Afrika dan Eropa, Aceh adalah tempat pertama yang ditemui di lintasan Selat Malaka. Nah, kontak pelayaran Aceh dengan dunia luar diawali oleh datangnya berbagai bangsa asing dengan berbagai kepentingan seperti kepentingan perdagangan, diplomasi, dan sebagainya. Adanya kontak budaya terutama dengan yang ketiga adalah sebaran penduduk muslim di Asia Tenggara. Agama Islam menyebar hampir merata di Asia Tenggara. Nah, negara-negara yang dihuni etnis Melayu paling dominan Islamnya. Jumlah penduduk muslim terbesar di Asia Tenggara ialah Indonesia, melebihi angka 200 juta orang. Selanjutnya Malaysia dengan jumlah penduduk muslim berkisar 18 juta orang. Nah, yang keempat adalah karakteristik Islam di Asia Tenggara. Keberhasilan Islamisasi di Indonesia yang dimulai sejak abad ke-7 merupakan hasil dari kebijakan toleransi yang diberikan Islam terhadap kebudayaan setempat. Nah, maksudnya Islam ke kawasan ini lebih mengedepankan pendekatan budaya yang dilakukan oleh pedagang muslim, pendakwah, petualang.
Ya, itulah sebabnya proses Islamisasi di Asia Tenggara memakan waktu relatif lama dibanding kawasan Timur Tengah. Karakter lain yang tidak dimiliki oleh penduduk Islam lainnya ialah bahasa Arab Melayu, yaitu Arab Melayu adalah tulisan berbahasa Indonesia dengan memakai aksara Arab. Tulisan Arab Melayu masih sangat kental di wilayah semenanjung Melayu, terutama Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand Selatan. Kemudian yang kelima, Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Islam adalah negara yang terletak di sebelah tenggara benua Asia. Meskipun jauh dari negara asal agama Islam, namun penduduk yang menganut agama Islam di Indonesia sangatlah besar. Berdasarkan data dari Pew Center yang dikeluarkan pada tahun 2010, Indonesia adalah negara muslim terbesar di Indonesia. Pada tahun 2010, penganut agama Islam di Indonesia sekitar 209,120 juta jiwa. Nah, sementara di India juga di Cina, jumlah muslim hanya banyak dari segi hitungan angka, tapi kalah dari sisi persentase, dan keberadaan muslim di sana juga terbatas pada daerah tertentu. Sekian yang dapat saya sampaikan, banyak yang kurangnya, banyak salahnya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.